Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ketua kelas silakan menyiapkan doa. Belum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, di pertemuan ke-13 silakan diisi presensinya. Selanjutnya di pertemuan kita kemarin sudah membahas tentang apa itu SSH serta virtual box. Ya, masih kan kalian tentang SSH itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak Afizal. Oh ya, silakan Jal. Aplikasi SSH juga sudah lebih aman Pak, karena di sistemnya sudah ada enkripsinya. Oke, bagus. Kemarin kan virtual box. Nah, dia buat apa itu kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Okta. Data, silakan Okta. VirtualBox bisa kita manfaatkan untuk belajar berulang-ulang memperhatikan paket aplikasi server yang tentunya di dalamnya VirtualBox harus sudah terinstall OS virtual. Jadi nggak usah khawatir disk rusak karena hard disknya virtual, jadi lebih aman. Oke. Di pertemuan yang ke-13 atau di pertemuan yang terakhir di kompetensi dasar mengevaluasi remote server dan mengkonfigurasi remote server ini ya, kita akan membahas tentang apa itu NTP. Nah, mungkin dari kata NTP itu ada yang sudah panjangannya. NTP itu apa? Saya Pak Fikri. Oh ya, Fikri silahkan. NTP kepanjangan dari Network Time Protocol. Bagus. Kita tahu kamu Fik. Dari mana? Iya Pak, kemarin buka modul NTP. Oh iya. Oke. Alhamdulillah bagus Fikri ya. Teman-teman yang lain itu dicontoh ya. Baca modul dulu biar nanti kalian lebih memahami. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi yang kita bahas adalah ini ya, instalasi dan konfigurasi NTP. Nah, tujuannya pembelajarannya hari ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama membuktikan instalasi dan konfigurasi NTP di Linux Debian dengan benar. Yang kedua adalah membuat laporan instalasi dan konfigurasi NTP di Linux Debian dengan baik dan benar. Tentunya sebelum kalian membuat laporannya seperti biasanya kalian harus melakukan praktikum terlebih dahulu. Saya akan memberikan sebuah kasus. Ya, silakan nanti kira-kira bisa dibacakan oleh kalian enggak. Di sini adalah ada Pak Rudi ya. Pak Rudi itu sebagai staf IT di kantor, di mana tempat dia bekerja, Pak Rudi mendapatkan tugas dari kepala tim IT-nya. Ya, agar di setiap komputer klien karyawan harus tersinkronisasi dengan waktu yang ada di komputer server perusahaan tempat Pak Rudi bekerja. Sehingga Pak Rudi memutuskan untuk install aplikasi NTP. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah cara untuk mengkonfigurasi agar komputer server dan klien di komputer karyawan dapat tersinkronisasi pada tanggal dan waktu yang sama? Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Indra, tahu enggak? Belum tahu Pak. Belum tahu. Oke. Mungkin anak-anak yang lain ada yang tahu? Belum tahu Pak, mohon bisa dijelaskan Pak. Oke, kalau kalian belum tahu nggak apa-apa ya. Mari kita bahas bersama-sama di sini. Bagaimana cara untuk mensinkronisasikan waktu antara server dan komputer klien agar ya waktu yang ditampilkan sama dalam satu kantor Pak Rudi. Sudah siap anak-anak untuk membahas ini? Siap ya. Siap Pak. Oke. Mohon nanti kalian bisa perhatikan, silakan diamati. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu NTP. NTP itu merupakan sebuah mekanisme atau protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan. Dari sini paham? Paham Pak. Ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi? Pak, dari Tangklet Siapa ini? tadi Akan lebih saya tanyakan. NTP itu apa hanya bisa diinstal di Linux? Hmm. Kalau misalnya saya ingin menginstal di Windows itu bisa apa enggak? Oke, pertanyaan bagus tadi. Nah, jadi gini, sebenarnya NTP itu bisa diinstal di Linux maupun di Windows karena itu adalah merupakan paket aplikasi bawaan ya dari sistem operasi khusus yang digunakan untuk server. Jadi jawabannya adalah bisa. Tuh. Paham David Odi dari sini? Iya Pak, paham. Terima kasih. Oke, saya mau tanya ke kalian. Seperti biasa, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah ada poin plus dari saya. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan sekarang. Nah, saya mau tanya sekarang. Lah, kalau Yakin menyebutkan UDP, kepanjangannya dari UDP apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya Pak Indra Duyanto. Oke, Indra. Ayo, Indra. User Datagram Protokol Pak. Oke, bagus, Indra.
Agar lebih jelas ya konfigurasi NTP, mari kita lakukan praktikumnya saja langsung ya anak-anak. Nanti silakan seperti biasa, silakan dibuka VirtualBox-nya. Nanti setelah itu ya koneksi jaringannya seperti biasa, jangan lupa pilih virtual host only. Nah, ini untuk koneksi jaringannya, adapternya ya. Jadi VirtualBox ini digunakan untuk pembelajaran praktik di rumah ya, biar kalian bisa tetap menjalankan praktikumnya ya, juga biar lebih paham. Kita masuk ya, login seperti biasa, root, lalu masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini ya, silahkan ketikkan untuk installnya yaitu apt get install ntp. Kalau ada pilihan yes or not, pilih ya. Yes. Berarti kalau sudah ada seperti ini ya, selesai, tidak ada error, itu berarti kalian sudah berhasil menginstal. Nah, selanjutnya, nah ini additional date and time regional setting sebelah sini ya. Nah, muncul seperti ini set date time and time. Nah, ini kita coba internet zoom-nya. Nah, ini ya kita masukkan 192.168.200.1 berhasil ya. Sudah menunjukkan successfully ya. Sudah berhasil seperti ini. Kita oke. Paham dari sini anak-anak? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan dari sini? Saya Pamungkas, maksudnya tadi ada 127.127.1.0 apa Pak? Iya Pak. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Pamungkas kira-kira? Saya Pak Ken. Oke, silakan Ken. Jadi agar NTP server mensinkronisasikan NTP dengan waktu atau penanggalan yang ada di lokal sistem NTP server. Oke, terus dari sini apa yang dijelaskan oleh Ibrani Ken? Alhamdulillah Pak. Ada pertanyaan yang lain? Yang Kalau ada, Pak. sini seperti biasa kemarin saya sudah bentuk kelompok 1, 2, 3 sampai 6. Silakan nanti buka MS Teams. Di sini nanti ya, di MS Teams nanti silakan kalian masuk ke general seperti biasa, ada soal LKPD sudah ada di sini, silakan di-download. Nanti ada quiz, lalu alat dan bahan, prosedur kerja ya, prosedur kerja pastikan di sini setting IP-nya sesuai yang ada di modul. Modul sudah dibagikan di awal semester seperti sebelum-sebelumnya ya, ini modulnya. Nah, nanti setelah itu kan install NTP, selanjutnya konfigurasi NTP ya, perhatikan IP address-nya yang digunakan berapa ya, lalu hasil kesimpulan setelah kalian praktek itu apa, silahkan dituangkan di sini ya. Nanti seperti biasa ada rubrik untuk kalian bisa melihat penilaian apa saja yang masuk. Oke, untuk kuis sama praktek bagi yang belum ya, nanti bisa dikumpulkan setelah kalian debit, tidak apa-apa ya. Yuk, silahkan sekarang ya menarik kesimpulan ya. Selanjutnya dari kelompok 4, siapa yang mewakili? Silahkan disimpulkan. Siapa? Ken, silahkan Ken. Menurut saya VirtualBox dapat membantu kita dalam mempraktikkan NTP karena sudah mendukung koneksi jaringan sehingga kita dapat mempraktikkan berulang-ulang sampai kita paham apa itu NTP. Sedangkan NTP server adalah aplikasi sinkronisasi waktu. Oke, Itu, Pak, bagus. menurut saya. Oh ya, sip. Oke, bagus saya beranikan. Alhamdulillah semuanya yang disimpulkan bagus semua ya. Saya akan menjadikan penguatan ya berdasarkan kesimpulan-kesimpulan kalian tadi. Untuk itu agar kalian tetap bisa melakukan praktikum selama di rumah, maka kita menggunakan media VirtualBox untuk melakukan praktikumnya. Nah, untuk aplikasi dari paket server yang kita praktekkan di VirtualBox ya adalah NTP atau Network Time Protocol tadi, di mana ya mempunyai kegunaan untuk mensinkronkan waktu antara server dan klien, sehingga nanti waktu yang ditampilkan akan sama. Jelas dari sini anak-anak? Jelas, Pak. Nanti ya di pertemuan selanjutnya kalian akan belajar untuk KD yang berbeda, karena untuk kompetensi dasar mengevaluasi dan mengkonfigurasi remote server ini adalah pertemuan terakhir. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kalian sudah menginjak kompetensi dasar yang berbeda. Jangan lupa, di sini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jadi untuk batas pengumpulan sudah saya tuliskan di sini. Silakan dibaca sendiri ya. Dari ketua kelas bisa mempersilakan untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jarak terutama.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.